Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di dapur Mas Brewo. Ya, saya mau cerita nih, hari ini saya dapat pesanan 40 box nasi kuning paketan ekonomi seperti ini. Jadi buat kalian yang mau tahu gimana cara saya buat, kalian boleh ikutin video ini, jangan sampai di skip ya kalau misalnya mau belajar step by stepnya. Pertama saya akan kukus dulu beras. Biasanya saya beras tuh saya kukus ya. Untuk 40 porsi itu saya pakai berasnya itu sekitar 3,5 kilo. Kalau ini paketan ekonomis, nanti untuk cetakan nasinya itu saya pakai ukuran 250 ml. Oke, ini kukusan udah mendidih. Lalu beras yang tadi udah saya timbang saya cuci bersih. Setelah itu dikukus sampai nanti berasnya itu mekar setengah matang gitu. Sementara waktu ini saya udah panaskan air, saya tambahkan garam. Ini saya pakai untuk merebus telur. Kalau bisa tuh pilih telur, kalau untuk rebusan seperti ini ya, pilih telur yang usianya udah sekitar 2-3 harian supaya dia gampang untuk dikupas. Jadi penambahan garam tadi untuk menjaga supaya airnya itu tetap panas. Telur masuk, kemudian kalian tunggu sampai mendidih lagi. Kalau udah mendidih seperti ini, matikan api lalu ditunggu sekitar setengah jam gitu ya, baru nanti dikupas. Next, untuk perkedel di sini saya pakai 1 kg kentang yang udah saya kulitin. Total berat bersihnya itu sekitar 900-an. Jadi kalau bisa pilih kentang yang ukuran besar. Sebab kalau misalnya kentang yang ukuran kecil itu ketika kalian kulitin gitu, mungkin 1 kilo bisa, kalau udah dikulitin ya bisa jadi sekitar cuma 750 atau 800 gram gitu. Jadi kalau bisa pilih yang kentangnya itu besar-besar. Potong-potong, setelah itu baru digoreng. Setelah digoreng nanti baru kita akan tumbuk ya, digoreng sampai diempuk. Sementara kita goreng kentang, ini saya balik ke berasnya tadi. Diaduk dulu. Setelah itu ditutup lagi. Ini sampai tadi tuh masih itu ya, masih ada ini, masih berair gitu. Saya tutup, kemudian saya buka lagi. Pastikan berasnya itu udah ngembang, udah kering semuanya. Jadi udah setengah matang intinya ini ya. Kembali ke kentang, ini kentang udah empuk, udah kita tusuk-tusuk ini ya, udah empuk. Dalam keadaan panas, langsung kalian tumbuk. Ini saya pakai wadah plastik supaya lebih mudah. Misalnya nih kalian udah goreng kentangnya, udah goreng sampai lama, kadang tuh ada yang tipe kentang yang masih atos gitu ya. Itu cara ngatasinnya, kalau misalnya udah digoreng masih atos, itu cara ngatasinnya itu kalian kukus lagi sebentar. Sebentar aja, paling 5 menit tuh dia udah gampang untuk ditumbuk. Seperti itu ya. Jadi jangan stres kalau misalnya kalian nemuin kentang yang meskipun udah digoreng masih atos gitu. Ya, untuk tambahan kondimennya atau pelengkapnya lagi, saya akan buat kering tempe. Kering tempe ini satu papannya ini sekitar berapa ya? Sekitar 500 gram. Saya pakai 2 papan. Karena 500 gram itu kalau misalnya digoreng itu nanti dia kering, jadi tinggal sekitar 250-an, separuhnya sendiri itu beratnya. Ini saya akan buat kering tempe yang tipikalnya tuh garing kriuk gitu. Kan ada yang basah, ada yang garing. Ini saya akan buat yang garing. Kalau udah seperti ini, dia udah enggak itu ya, udah tenang minyaknya itu, kalian angkat. Kemudian tambahnya juga saya nanti akan kasih suiran ayam. Ini ada 1 kg dada ayam. Saya tambahkan air sekitar 1,5 liter. Kemudian kasih daun salam, kasih ketumbar bubuk, sama saya tambahkan kunyit bubuk. Kunyit bubuknya saya kasih setengah sase gitu. Kemudian garamnya saya kasih 2 sendok makan. Tambahkan serai supaya dia nggak amis ya. Ini dimasaknya di api sedang ke kecil aja. Saya nggak biasa pakai api besar kalau untuk dada, supaya dia bisa matang sampai dalam sekitar 1 jaman gitu ya.
Ini tadi kentang yang udah kita tumbuk, dia udah dingin. Kita tunggu sampai dia dingin baru kita tambahkan. Di sini saya tambahkan seledri. Kemudian saya kasih bubuk bawang putih. Saya tambahkan juga ada garam sedikit, kaldu bubuk, sama lada ya, lada bubuk. Untuk keterangan semuanya kalian boleh lihat di kolom deskripsi. Per 1 kg kentang itu saya kasih 1 butir telur. Jadi rumusnya itu 1:1. Kalau misalnya kalian mau buat 2 kg kentang, telurnya 2. Ini kalau masih lengket kalian ulangin terus aja. Mungkin putih telurnya belum ngeblend ya. Kalau udah ngeblend dia bakal gampang dipilin-pilin gitu. Ini per bijinya saya timbangin di kira-kira sekitar 15 sampai 16 gram. 15-16. Kalau misalnya kalian nggak biasa buat ya, itu bisa kalian timbangin. Cuma kalau misalnya kalian udah yakin ya kalian itu aja apa kira-kira sendiri gitu. Nah ini pas banget jadinya sekitar 40-an. Pokoknya intinya kalau mau buat perkedel kentang tuh pilih kentangnya yang besar ya supaya jadinya banyak. Dan untuk kering tempenya ini 2 papan tadi saya timbang sekitar 400 gram. Nanti kita akan buat keringnya di akhir. Next yang paling penting juga dalam buat nasi kuning itu adalah pembuatan santan. Di sini saya pakai 2 butir kelapa yang ukuran besar. Kalau ditimbang kelapa parutnya itu ya sekitar 1 kiloan. Kemudian saya tambahkan air 3,5 liter. Jadi perbandingan saya pakai 1:1. Kalau tadi saya pakai berasnya 3,5, berarti ini saya nambahin airnya tuh 3,5 liter gitu ya. Tinggal kalian tambahkan aja langsung di sini seperti ini. Kalau untuk kelapa jangan sampai kurang ya, sebab kalau misalnya kelapanya kurang itu nanti dia gurihnya juga nggak mantap. Saya lebih prefer pakai kelapa parut yang fresh gini dibanding dengan santan instan. Kemudian saya ambil sebagian-sebagian, saya blenderin kelapa parutnya tadi yang udah dicampur dengan air. Saya biasanya blender supaya lebih kental gitu ya, itunya apa santannya jadinya. Kalau misalnya kalian nggak ada blender, kalian boleh pakai air hangat kuku, itu juga bagus untuk bisa menghasilkan santan kelapa yang kental. Ini tadi kelapa 1 kilo, kalau udah ditambah air kemudian saya blender itu bisa menghasilkan 3,5 liter lebih dikit, mungkin 3,6 atau 3,7 gitu. Oke, ini untuk telurnya tadi ya, telur yang udah kita diamkan. Kalau misalnya kalian pakai telur yang usianya udah lama ya, udah 3 hari setelah menetas, itu biasanya dia gampang untuk dikupas seperti ini, nggak boncal-boncal lah intinya gitu. Ini kita ke ayam tadi, ayam dada ya yang udah diungkep, saya matikan. Untuk goreng perkedelnya nih saya kocok telur terpisah untuk baluran perkedelnya nanti kayak gini, tinggal digoreng. Kalau buat nasi kuning itu yang salah satu yang paling penting ya itu penggunaan kelapa parutnya itu jangan sampai kurang. Makanya kalau saya biasanya saya timbangin. Kalau saya udah langganan kelapa di tempat orang, biasanya udah tahu sih ya kelapanya yang besar ukuran berapa gram gitu. Sebab kalau misalnya kurang itu pasti nggak enak, nasinya kurang gurih, itu kurang enak lah menurut saya. Jadi penting itu ya, perlu diperhatikan. Nah setelah perkedel digoreng, ini saya goreng dada ayamnya. Dada ayam nanti ini kita pakai untuk suiran ayam gitu ya. Kan ada paket yang ekonomis, ada paket yang kardus besar. Kalau kardus besar tuh saya pakai ayam potong, cuma kalau misalnya paket ekonomis tuh saya kasih ayam disuir-suir gitu. Kalau untuk 40 sampai 50 porsi itu 1 kg dada udah cukup menurut saya. Next kita akan goreng ini telur. Tips goreng telur tuh tunggu minyak sampai panas sampai berasap gitu, kalian masukkan sebentar aja tuh dia udah berkulit.
lalu diangkat sebentar aja. Untuk bumbu nasi kuningnya ini saya pakai bawang merah, bawang putih sama kemiri. Kita akan tumis dengan minyak tadi. Kemudian tambahkan daun salam, daun serai, kemudian saya tambahkan juga ada laos dan jahe dan juga daun jeruk ya. Untuk 3,5 kilo ini saya pakai takarannya kunyit bubuk seperti ini yang ukuran sasetan itu yang ukuran 7,5 gram. Biasanya untuk satu sase itu saya pakai untuk 2 kg beras. Kalau misalnya 3,5 ini saya pakai sekitar 1,5 saset. Kemudian ini saya tambahkan sedikit tulang sama kulit dari dada ayam yang kita ungkep tadi ya. Saya tambahkan di sini. Kita tumis sampai berbau harum. Kalau udah berbau harum, tinggal kalian masukkan ke santan yang sudah kita peras tadi. Perbandingan santan sama beras itu saya biasanya pakai itu tadi ya, 1:1. Kalau misalnya berasnya 3,5 kilo, jadi santannya 3,5 liter. Kalau misalnya kalian mau nambahin ya bisa nambah 3,5 sampai 4 liter juga nggak apa-apa, tapi jangan lebih dari itu. Kalau lebih dari itu pasti lembek, dan jangan kurang juga gitu ya. Ini dia udah mendidih seperti ini. Kalau udah mendidih ini saya matikan apinya. Ingat ya, ini kita matikan api baru masuk berasnya. Jadi beras masuk dalam keadaan api kompornya udah dimatikan. Tinggal dimasukkan berasnya. Kalau beras sudah masuk seperti ini, tinggal kita aduk, baru nanti kita akan diamkan sebentar, mungkin sekitar 5 menitan gitu, baru nanti saya tambahkan garam. Sebab kalau misalnya saya tambahkan garam pada waktu masih banyak air gini, biasanya nanti dia bakal kerejus, bakal rasa asinnya tuh kurang gitu. Nah ini udah ditunggu udah 5 menit. Saya buka baru saya tambahkan garam. Garamnya itu untuk 1 kg beras itu 1 sendok makan garam. Kalau ini saya pakai 3,5 kg beras, berarti garamnya berapa? 3,5 sendok makan gitu ya. Tinggal diaduk-aduk. Boleh kalau misalnya kalian mau nambahkan supaya lebih gurih, boleh tambahin kaldu bubuk. Ini saya tambahkan kaldu ayam sekitar 2 sase. Cuma kalau misalnya nggak mau, kalian skip juga nggak masalah. Next, tinggal kita masukkan di kukusannya lagi. Memang 2 kali kerja ya, jadi kukusan itu harus sarangannya itu harus dibersihin lagi. Cuma nggak masalah, biasanya seperti ini. Coba kalau misalnya pakai yang sistem beras langsung di aron itu, kadang itu kalau misalnya dalam jumlah banyak ya, itu susah untuk itunya, susah untuk ngaronnya, itu agak susah gitu, agak berat. Apalagi kalau misalnya buat 5 sampai 10 kilo lah, itu lebih susah lagi. Kalau pakai sistem seperti ini itu lebih gampang menurut saya. Ini udah berjalan sekitar 15 menit, saya aduk sampai bawah supaya matangnya tuh merata, jadi nggak cuma atasnya, sampai bawah tuh dia bisa mekar gitu. Total waktu yang saya butuhkan untuk ngukus ini nasi kuningnya sekitar 1 jam supaya dia tuh benar-benar tanak dan bisa tahan lama. Untuk sambelnya di sini saya pakai 250 gram cabai merah, saya rebus sampai mateng. Jangan lupa ini nasi kuningnya tadi ya dicek-cek lagi, jangan sampai masih ada kemeletes gitu. Oh ya, untuk dandangnya ini saya pakai yang ukuran 7 liter ya. Untuk sambelnya ini tadi sudah saya blender, saya tambahkan bawang merah dan bawang putih dan kemiri juga, dan juga saya tambahkan minyak, saya tambahkan salam sama laos dan jahe. Kemudian saya tambahkan gula merah. Ini kita masak sampai dia benar-benar matang. Tambahkan seasoning, dikasih garam dan juga kaldu bubuk kalau misalnya kalian suka ya. Kalau buat seperti ini
pakai apinya api kecil aja supaya dia nggak nyiprat-nyiprat gitu. Kemudian saya tambahkan larutan air asam jawa sekitar 2 sendok makan. Tinggal diaduk-aduk sampai dia matang, jangan lupa dikoreksi rasa ya. Next kita akan buat kering tempe. Di sini ada 2 bawang merah dan 2 bawang putih yang udah saya iris-iris tipis gitu. Saya tumis dengan sedikit minyak. Kemudian saya tambahkan sekitar 2 sendok makan seduhan air asam jawa, sama saya tambahkan air sedikit supaya untuk melarutkan gula jawa. Ini saya kasih gula jawanya 2 keping ya. 2 keping itu sekitar berapa ya, 60 gram. Dan juga saya tambahkan gula pasir, 2 pasirnya 1 sendok makan penuh. Tambahkan daun salam dan juga jahe. Ini nanti kita akan masak sampai gulanya itu larut dan udah nggak ada kandungan airnya gitu ya. Sampai tahap ini kalian kecilkan apinya ya. Apinya dibuat kecil aja supaya dia nggak gosong. Ini saya tambahkan sedikit kaldu bubuk dan juga sedikit garam paling 1/4 sendok teh gitu, nggak banyak-banyak supaya nggak asin. Kemudian tinggal dimasukkan itu kering tempenya. Posisinya nih, kalau tempe udah masuk ya kalian matikan aja apinya, jadi tinggal kalian ulet gitu. Kalau api masih nyala biasanya malah gosong, jadi apinya dimatikan aja kayak gini. Jadi kering tempenya yang kita buat ini dia tuh tipikal yang kering. Oke, kita akan buat bakmi. Ini saya udah panaskan sekitar 2 liter air. Bakmi saya pakai yang merek ini ya. Ini yang ukuran sekitar 600 gram. Jadi saya pakai 1 pack yang ukuran besar gini. Ini kita akan rebus sebentar aja, direbus setengah matang, jangan terlalu matang. Kalau terlalu matang nanti pada waktu jadi bakmi itu dia bakal lengket atau bakal blenyek gitu, malah nggak bagus. Jadi ini setengah matang, paling kalau udah larut semua gitu ya, diaduk-aduk sekitar 1-2 menit lalu diangkat. Dan ini langsung saya kasih kecap paling sekitar 3-4 sendok makan gitu, atau sesuai selera. Panaskan minyak, kemudian ini saya akan scramble dulu telur itu di scramble supaya ada aroma, nambahin aroma, dan juga supaya wajahnya itu dia nggak mudah lengket ya. Saya scramble 1 butir telur aja, boleh 1 atau 2 juga nggak apa-apa. Kemudian saya masukkan bumbu halus. Untuk bumbu halusnya saya pakai bawang merah, bawang putih, sama kemiri yang disangrai. Untuk bahan-bahannya semuanya kalian boleh cek di kolom deskripsi ya. Ini ditumis sampai berbau harum, ingat ya, sampai berbau harum. Lalu kalian tambahkan lada bubuk. Ini saya tambah lada bubuk sekitar 2 sendok teh. Kemudian tambahkan kecap ikannya sekitar 2 sendok makan, saus tiram sekitar 2 sendok makan juga, dan juga kecap asin 1 sendok makan. Kemudian saya tambahkan sedikit air karena nanti saya akan masukkan sayur-sayuran supaya sayurannya tuh dia mudah untuk itu ya, untuk matang ya, kayak direbus gitu sebentar. Jadi saya tambahkan air. Ini untuk kol saya pakai sekitar 300 gram, untuk wortelnya saya pakai sekitar 150 gram. Kemudian saya tambahkan daun bawang dan juga seledri. Kita tumis sampai sayur-sayurannya itu jadi setengah matang gitu, jangan terlalu matang juga. Kemudian saya tambahkan garam dan sedikit kaldu bubuk.
Untuk nambah garam itu sedikit aja, karena kan mie-nya udah kita kasih kecap ya. Kecap itu kan dia nggak cuma asin, nggak cuma manis tapi ada asin-asinnya. Jadi kalau misalnya terlalu banyak ngasih garam malah nanti jadi kasinan gitu. Kemarin garamnya saya kasih sekitar 1 sendok teh gitu. Tinggal diulek gini. Kalau untuk masak mie itu gunakan api besar. Ini udah mateng, saya matikan. Setelah mati baru ini saya tambahkan minyak wijen. Jadi penambahan minyak wijen tuh posisinya ini udah dimatikan gitu ya. Dan jadi seperti ini bakminya, cakep banget ya. Next kita akan cetak packing. Ini saya pakai kardus ukuran yang lunchbox yang ukuran M gitu. Kemudian saya tambahkan selada. Setelah selada diatur masuk, lalu pertama saya masukkan bakmi goreng. Bakmi gorengnya masuk. Setelah itu saya tambahkan kering tempe. Posisinya seperti ini ya. Kemudian telurnya tadi yang udah digoreng nih saya potong separuh gitu. Pokoknya ini saya sesuaikan aja dengan budget ya. Kalau misalnya budgetnya ada, biasanya saya kasih telurnya 1. Kemudian jangan lupa tadi perkedelnya. Dan sambelnya saya kasih di atas telurnya seperti ini. Jadi seperempat kilogram cabai merah tadi menurut saya udah pas untuk ukuran 40 porsi. Dan ini tampilan akhirnya. Untuk ayam suwirnya saya taruh situ, dan jangan lupa untuk kalian tambahin abon di atas nasinya. Ya, demikian konten kali ini, cukup panjang ya, tapi semoga ini bisa membantu kalian, apalagi kalian yang baru aja belajar, baru aja cari-cari resep untuk buat ide usaha. Ini insya Allah bisa membantu kalian. Dan buat kalian baru aja gabung sini, jangan lupa follow akun ini untuk dapat resep-resep menarik lainnya. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.